Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, pembelajaran hari ini, karena kita sebagai umat yang beragama, silahkan salah satu siswa memimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak persilahkan untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berikan saya ridho ini agama Katolik Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu pada hari ini kami bisa melaksanakan pelajaran. Bimbinglah kami ya Bapa dalam pelajaran ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, silakan duduk. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini tadi sudah berdoa, Bapak ingin cek dulu kebersihan kelas dan kerapiannya. Ya, sudah bersih ya. Jadi kita sudah berdoa. Kebersihan kelas juga nampak sudah bersih dan rapi semua dalam berpakaian. Nah, kemudian Bapak ingin melakukan presensi ya, atau mendata daftar hadir siswa. Nanti yang Bapak sebutkan namanya, bilang hadir dan ajungkan tangan ya. Oke. Dela, Desta, Dio, Evifania, Helena Wilda, Isodorus Bojes, Julita Lestari, Cornelia Flestea, Maria Ella, Niki, Olivia Tasya, Rain Gilbert hadir, Rima Tiara, Ruri Selviana Kiki, Stefani Ade, Aurora Ensena hadir, Valentino Panamuan hadir, Fulgensius Danuari ya, lengkap semua ya hadir pada keterangan. Nah, sudah absen. Sebelum ke materi, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan dulu deh ke kalian. Nah, siapa di sini yang kalau di rumah sering menonton sebuah berita? Ya, sering. Berita apa yang ditonton? Kasus Vina. Selain temannya, ada lagi yang sering melakukan kegiatan melihat sebuah berita, baik itu di televisi atau yang punya HP lihat di kanal YouTube. Ada lagi? Ya? Ya. Kasus judi online yang saat ini marak. Nah, oke, kayaknya udah loyo-loyo lesu-lesu. Bapak minta berdiri. Semua berdiri. Kita lakukan dulu deh pemanasan biar semangatnya tetap kembali bergairah ya. Nah, baik, biar semangat kita lakukan pemanasan, namun dengarkan aba Bapak ya. Oke. Nanti
aba-abanya hitungan 1, 2, dan 3. Nah, 1. Nanti kalau Bapak bilang 1, tangan kanannya lurus seperti ini. Coba 1. Ya, 1. Terus selain Bapak bilang 1 tangannya seperti ini, katakan S. 1 S. Ulang, kurang semangat. Harus powerful, keluarkan suaranya semaksimal mungkin. 1 S. Ya. Nanti setelah 1 bilang S, tangannya tetap seperti ini. Bapak bilang 2, tangan kirinya lurus sama seperti 1 tadi, namun telunjuknya menunjuk ke bawah ya. Ke bawah seperti ini ya. Ke bawah seperti ini, paham? Oke, Bapak cek dan tes. 2. Nah, ada yang masih salah. Ulang. Oke, sebelum mengulang nanti sambil Bapak bilang 2 dan katakan tadi 1 S, 2 tunjuk seperti ini. Oke, Bapak tes. 2. Ada yang masih bilang S. Ulang 1 kali lagi. Dari 1 dan 2 ya. 1 2. Oke, tadi seperti yang dari awal, poin ketiga lagi belum. Nah, tadi 1, 2 sudah. Nah, Bapak bilang 3, katakan EA ya. Bapak bilang 3 EA, kemudian tangan kanannya tetap di sini, 2 di sini. Kalau 3 EA, tangkap telunjuk kawannya, yang ini diangkat. Nah, seperti ini. 3 EA. Jangan sampai ketangkap tangan telunjuknya ya. Ya. Kita tes 1 kali dengan hitungan 1, 2, 3. Full. Ingat. 1 2 3. Ada yang ketangkap? Bojes ketangkap. Oke, diulang 1 kali lagi dengan semangat ya. 1 2 3. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Silakan duduk ya. Nah, tadi sudah melakukan pemanasan, gimana rasanya? Ya, senang. Jadi kembali bersemangat lagi. Nah, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di tampilan depan PowerPoint ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu setelah kalian mengikuti kegiatan ini ya, diharapkan kalian dapat menentukan struktur pada teks berita. Nah, tadi sudah pernah melakukan atau menonton sebuah tayangan berita di stasiun televisi, di kanal YouTube, di TikTok, ya kan? Nah, semua dari teks berita ini bisa kalian dapatkan melalui media sosial tadi ya. Nah, namun ingat, fokus pada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan tadi, ya nanti materi yang akan Bapak sampaikan diharapkan kalian tetap mampu atau dapat memahami dan menentukan struktur pada teks berita. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin menayangkan satu buah video ya. Sebuah video. Nanti ini kalian simak ya. Kalian lihat terkait video yang akan Bapak sampaikan.
di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal, tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar, jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini akan Nah, itu barusan kalian menonton satu buah video, dan Bapak akan menayangkan lagi satu video. Pemerintah China membatasi waktu bermain game online pada anak-anak di bawah umur 18 tahun menjadikan maksimal 3 jam. Dikutip dari CNBC Internasional, aturan ini juga dikeluarkan oleh administrasi Federasi Nasional China. Dalam aturan tersebut juga banyak anak-anak di bawah umur yang kecanduan game online dan membuat orang-orang menjadi sasaran. Dalam aturan terbaru ini juga anak-anak di bawah umur 18 tahun diizinkan bermain game online 1 jam sehari di atas jam 8 malam dan di atas jam 9 malam pada akhir pekan dan juga hari libur. Langkah ini juga disebut sebagai cara pemerintah China untuk mengurangi kecanduan game online pada anak di bawah umur. Nah, itu tadi video yang sudah Bapak tayangkan ya. kita masuk ke judi online. Sudah tayangkan. Nah, kemudian dari video tadi, kira-kira video apa sih yang barusan kalian lihat dan kalian dengar? Video judi online. Nah, videonya tentang judi online. Kira-kira itu apakah sebuah berita atau bukan? Berita. Nah, tadi selain judi online, video yang kedua. Apa video yang kedua yang barusan kalian lihat? Prabowo untuk memberantas judi online. Ya, tadi video yang pertama. Yang kedua adalah terkait game. Ya, benar. Seperti yang Pelitun sampaikan, game online. Nah, itulah video yang ditayangkan terkait materi hari ini, yaitu tentang teks berita. Nah, itulah tadi salah satu contoh berita ya dalam bentuk video. Oke. Nah, tadi sudah nonton video. Bapak akan menyampaikan terkait materi pada hari ini seperti tujuan yang sudah disampaikan tadi, yaitu kita akan belajar struktur teks berita. Nah, di layar depan di situ ada istilah kepala berita. Nah, apa itu kepala berita? Nah, kepala berita atau dikenal dengan informasi yang sangat penting. Nah, kepala berita biasanya terdapat di awal berita, yaitu mengandung informasi 5W 1H. Itulah
bagian dari kepala berita, yaitu mengandung unsur 5W1H. Nah, 5W1H sudah atau masih ingat terkait pertanyaan 5W1H? Yang pertama, kalau kalian mengajukan sebuah pertanyaan 5W. Nah, yang pertama apa? Terus yang kedua, siapa? Di mana? Kapan dan mengapa? Terus satuannya apa? Satuan adalah bagaimana. Itu 5W1H terkait kepala berita pada teks berita. Yang kedua, tadi ada kepala, ada istilah tubuh juga di teks berita. Nah, tubuh berita itu adalah berisi berita yang penting. Nah, kalau kepala berita tadi isiannya adalah yang sangat penting. Namun di tubuh berita itu adalah berita yang penting. Nah, biasanya tubuh berita disampaikan atau diberikan tentang berita yang memberikan penjelasan secara lebih mendalam dan terperinci. Yang ketiga yaitu ekor berita. Apa itu ekor berita? Biasanya terdapat di akhir berita yang menjelaskan sebuah peristiwa pada teks tersebut. Nah, kemudian struktur berita. Nah, tadi selain tadi ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian pada strukturnya, nah strukturnya dapat pula seperti pada PowerPoint yang depan ya, yaitu ada orientasi, yang kedua peristiwa, dan sumber berita. Nah, orientasi yaitu bagian awal yang menginformasikan tentang pengenalan peristiwa yang sedang terjadi. Itu masuk ke dalam orientasi, bagaimana seorang penulis ingin memperkenalkan sebuah berita ya, dikenalkan seperti apa nanti akan kejadiannya. Nah, dimasukkanlah ke dalam orientasi. Istilah pengenalan dalam sebuah cerita itu disebut dengan orientasi. Yang kedua, peristiwa. Setelah berorientasi pada peristiwa tadi, pada kejadian tadi, kemudian masuk kepada peristiwa. Nah, peristiwa adalah hal-hal yang terjadi saat peristiwa itu terjadi. Misalkan nih, sekarang lagi maraknya seperti video tadi, kasus judi online dan anak-anak yang di bawah umur kecanduan game online. Kemudian sumber berita. Nah, bagian ini merupakan bagian penting dari sebuah berita ya, karena dengan mengutamakan sumber yang terpercaya. Nah, masuk ke dalam sumber berita. Tentunya berita dimuat berdasarkan sumber yang dapat dipercayai berupa fakta dan data. Itulah sumber yang ada pada berita. Nah, apakah boleh berita dituangkan dalam bentuk misalnya sumbernya dari omongan orang lain tanpa kejadiannya sebenarnya? Boleh tidak? Tentu saja tidak. Nah, itulah sedikit materi yang Bapak sampaikan terkait kegiatan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan struktur teks berita. Nah, kemudian karena tadi sudah Bapak sampaikan strukturnya ya, struktur teks berita. Nah, sekarang Bapak minta kalian membuat atau membagi kelompok ya, dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Nah, silahkan buat kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kelompoknya di sini ada 4 orang ya, berarti nambah dengan Bojes ya.
Nah, oke, Bapak hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. Mulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok ya. Silahkan siapa yang sebagai ketua sementara di kelompoknya. Silahkan tulis nama-namanya. Ini kelompok yang kedua. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok dan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terdiri dari 4 kelompok. Silakan merapat dulu ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, coba kelompok ini agak digeser di sini ya, digeser di sini. Agak geser sedikit. Nah, untuk posisi itunya seperti ini ya, memanjang seperti ini sih. Dan digeser di sini lagi, geser di sini. Agak digeser lagi. Nah, seperti ini ya, biar lebih nyaman dalam diskusinya. Nah, ini diangkat. Oke. Meja satu lagi di sini, meja satu lagi di sini. Di sini ya. Nah, oke ya. Oke, silakan ambil kursinya. Nah, baik. Sudah berkumpul dalam kelompok masing-masing. Bapak sudah siapkan LKPD ya. Jadi lembar kerja peserta didik. Sesuai kelompok yang ada, Bapak bagikan satu LKPD masing-masing kelompok. Itu LKPD untuk kegiatan kalian seperti yang Bapak sampaikan tadi, menganalisis struktur yang sudah Bapak paparkan pada materi yang tadi ya. Itu LKPD sudah kalian terima ya. Nah, kemudian terkait pengisian LKPD ya. Terkait pengisian LKPD, di situ coba lihat di halaman terakhir ya. Di LKPD-nya di lembaran paling terakhir. Nah, sini ya. Oke. Di situ ada kolom ya, ada kolom isian terkait struktur pada teks berita. Nah, teks beritanya di situ sudah dilampirkan juga pada LKPD. Nah, itu yang bertemakan aturan ketat negara Tiongkok terhadap game online. Nah, seperti yang sudah sampaikan pada materi tadi, kalian mencari atau menganalisis berdasarkan struktur pada teks berita. Misalkan tadi orientasi. Nah, orientasi dikatakan itu adalah bagian awal yang menginformasikan tentang pengalaman peristiwa yang terjadi. Nah, di LKPD tersebut, di teks tersebut, kira-kira berorientasi pada apa sih teks yang ada di LKPD yang sudah kalian terima? Nah, jika sudah menentukan atau menemukan strukturnya, misalkan struktur orientasi, tuliskan pada kolom yang sudah disediakan dalam bentuk tabel ya.
Nah, misalkan tabel pertama orientasi, tuliskan ya, tuliskan paragrafnya, misalkan itu paragraf yang keberapa, kemudian tuliskan bukti pendukungnya ya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dimengerti terkait tugas yang ada di LKPD? Bisa? Nah, untuk membantu pengisian dalam LKPD boleh dilihat pada buku paketnya juga ya. Nah, di buku paket itu terdapat di halaman 58 sampai dengan 60. Udah? Nah, oke. Silahkan kalian diskusikan ya. Diskusikan sesuai dengan struktur yang ada pada teks berita. Nah, jikalau nanti ada kesulitan dalam mengisi LKPD-nya, boleh ajukan tangan ya. Sekiranya ada kendala dalam hal pengisian LKPD. Nah, setelah kegiatan ini ya, nanti kalian akan Bapak minta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok ini ada kendala kira-kira? Silakan lanjutkan diskusikan. Kelompok ini nanti isiannya sini ya, sudah disiapkan. Nomor 1, struktur apa, paragraf berapa, dan apa informasinya pada teks ini ya. Boleh disalin di buku dulu, nanti ditulis pada LKPD-nya. Kelompok ini ada kendala? Ya. Yang bagian sumber. Nah, oke, sumber berita ya. Nah, sumber berita itu bagian penting dari sebuah berita karena dengan mencantumkan sumber yang terpercaya dan validasi informasi yang diberikan tidak diragukan lagi. Nah, kalau misalkan nih di teks itu ya, biasanya dalam sebuah teks berita itu disampaikan juga sumber-sumber terkait informasi berita yang akan disampaikan. Contoh, misalkan siapa orang yang pertama kali melihat kejadian tersebut. Nah, misalkan nih si Deca sebagai seorang yang menulis sebuah berita tentunya akan melakukan sebuah kegiatan wawancara terhadap orang tersebut. Kira-kira paham? Oke, silakan lanjutkan. Ingat kalau mau bertanya silahkan ajukan tangan ya, biar Bapak bisa mendampingi dalam pengisian LKPD-nya.
Gimana? Ada kendala atau kesulitan? Ya silakan lanjutkan diskusi. Ingat dalam pengisiannya boleh berbagi tugas dalam mencari strukturnya ya. Karena ada 5 siswa agar pengisiannya tetap berjalan dengan lancar ya.
Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oh, belum. Ya, silahkan lanjutkan. Oke, silahkan lanjutkan. Nah, nanti dalam kegiatan presentasi kelompok sambil diskusi ya. Untuk presentasi nanti Bapak akan membuat kegiatan cabut undi. Ya, tujuannya cabut undi tersebut kelompok siapa yang akan pertama maju dan terakhir ya. Nanti setelah diskusi selesai. Silakan selesaikan dulu diskusinya. Sudah selesai? Kelompok lain bagaimana? Ya, selesaikan dulu ya. Nah, baik. Sambil kelompok lain yang belum selesai, satu perwakilan anggota kelompoknya kita lakukan cabut undi untuk urutan presentasi hasil kerjanya ya. Satu orang perwakilan, silahkan di depan. Silahkan. Ya, di depan ya. Nah, Danu, Bojes, ya, silahkan. Oke, Bapak di sini punya 4 ya, 4 ya.
teman-temannya punya 4. Jadi nanti kalau sudah dicabut undi ya dan dapat nomor undian, berarti disinilah nanti yang menentukan urutan cabut undi kalian ya. Itu presentasi apakah kelompoknya yang pertama kali atau yang terakhir. Silahkan diambil satu-satu, gue cek dulu ya. Esot ya, dibuka dan lihatkan ke teman-temannya ya. Lihat. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok esot, 2 danu, 3 ini ya, yang keempat. Oke, silakan dipegang undinya. Dan kelompok 1 kalau sudah selesai nanti dipersiapkan hasil kerjanya. Jadi siapa yang sebagai moderator dalam presentasi dan siapa nanti yang berperan sebagai menjawab dari pertanyaan teman-teman kelompok lain ya. Silakan didiskusikan juga. Sudah selesai semua? Ya, kelompok situ. Ini sudah ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, kelompok 4 masih mengerjakan. Sudah selesai ya? Tadi dapat urutan yang pertama. Siapkan materi diskusinya ya. Siapkan nanti untuk diskusinya semua anggota kelompok di sini ya untuk memaparkan hasil kerjanya. Kelompok 4 belum? Kelompok ini sudah dibagi tugas? Sudah? Sudah dipersiapkan untuk diskusinya nanti? Siapkan siapa yang sebagai pembuka ya, siapa yang sebagai penjawab dalam diskusi nanti, karena kelompok lain pasti akan mengajukan pertanyaan ataupun masukan terkait kegiatan kalian. Ya. Oh, di sini.
Bu Jess, kelompoknya yang terakhir ya? Kelompok 4. Ini kelompok 2. Kenapa? Sudah selesai. Oke, tinggal kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Nah, backup dulu. Enggak masalah? Enggak lah. Ya, sudah? Oke. Nah, sesuai seperti ini tadi, dan Bapak persilahkan ya untuk kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompoknya
dengan berdiri di depan teman-temannya ya. Dan untuk tugas kelompok lain, silahkan kalian dengarkan pemaparan hasil kerja kelompok yang maju pertama ya, dan berikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait materi hari ini. Yang sana coba ke sini. Oke. Silahkan dibuka presentasi kerja kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami mengenai kecanduan game online kepada anak-anak. Nomor pertama, orientasi. Liputan 6.com sebuah riset Tiongkok menilai aturan kita ekspor game di negara itu sukses memangkas masalah kecanduan game online. Operan ini dirilis oleh The China Game Industry Research Institute sama sejumlah departemen lain. Dalam 2022, China Game Industry Progress Report on Production of Minors. Meski begitu, dicatat adanya kekhawatiran lain bahwa sebagian besar waktu yang kemudian dihabiskan untuk bermain game online sekarang digantikan oleh melihat video media. Mengutip media Tiongkok, Global Times, Rabu, 7 Juni 2022, laporan ini mengklaim masalah kecanduan game di Tiongkok pada dasarnya telah diselesaikan. Proporsi anak di bawah umur yang menghabiskan kurang dari 3 jam sepekan atau tidak sama sekali untuk game online meningkat jadi lebih dari 75%. Hal ini disebut karena dampak aturan anti kecanduan game online yang baru diterapkan di Tiongkok semakin banyak. Anak di bawah umur yang termasuk dalam pengelolaan sistem anti kecanduan. Peristiwa. Perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk memperbaharui perjanjian yang konsisten dengan prinsip operasi dan komitmen berikan kepada pemain dan karyawan. CEO Net Isi Williamdi mengutip GSM Arena Sabtu 19 bulan 11 2022 mengatakan mereka sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Israel untuk dapat melanjutkan kolaborasinya dan melayani para gamer di negara itu. Namun ada perbedaan material pada persyaratan utama dan kami tidak dapat mencapai kesepakatan kami. Menjunjung tinggi standar produk dan operasional kami dan memaksud komitmen kami kepada pemain Tiongkok. Sekian dari hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Kelompok lain, silahkan. Menurut kelompok kalian, menginformasikan tentang peristiwa apa teks-teksnya? Ya, menurut kelompok kalian, dari teman kelompok ini menginformasikan apa sih teks berita tersebut? Silahkan dijawab pertanyaan dari temannya. Peristiwa yang ada pada teks ini adalah tentang anak-anak yang open kecanduan game. Layanan seperti saja untuk anak di bawah umur dari jam 8 sampai 9 malam, yaitu pada Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Libur berbiasa. Ya, gimana yang bertanya? Apakah jawaban dari kelompok yang pertama maju sudah sesuai menurut kelompok kalian? Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4 dengan 2? Ya. Ya. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang yang maju dengan urutan yang kedua,
Silakan di depan. Bapak harap ini lebih aktif lagi ya anggota kelompoknya. Semuanya boleh ambil andil dalam penyampaian hasil diskusinya ya. Pagi. Mengutip media Tiongkok Global Times Rabu tanggal 7 2022. Laporan ini mengklaim masalah kecanduan game di Tiongkok pada dasarnya telah diselesaikan. Proporsi anak di bawah umur yang menghabiskan kurang dari 3 jam sepekan atau tidak sama sekali untuk game online meningkatkan jadi lebih dari 75%. Hal ini disebut karena dampak aturan anti kecanduan game online yang baru diterapkan Tiongkok, serta makin banyak anak di bawah umur yang termasuk dalam pengawasan sistem anti kecanduan. Perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan berbahaya perjanjian yang konsisten dengan prinsip observasi dan komitmen kepada pemain dan karyawan. CEO yang mengutip GSM Sabtu 19 bulan 11 2022 mengatakan mereka sudah berusaha untuk berorganisasi dengan Indonesia untuk dapat melanjutkan kolaborasinya dengan melayani para gamer di daerah itu. Namun ada perbedaan material pada persyaratan utama dan kami tidak dapat mencapai kesepakatan. Kami menjunjung tinggi standar produk dan operasional kami dan mematuhi komitmen kami kepada pemain kesehatan ini. Sementara itu, pengembangan dan perselisihan yang mortal yang ada di perjanjian terpisah antara Roger dan Netflix tidak akan terpengaruh. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada kelompok yang ingin memberikan tanggapan. Silakan, baik berupa pertanyaan ataupun sanggahan. Ya, silakan ke tempat. Menurut kelompok kami, bagian penting pada teks tersebut adalah yang terdapat pada paragraf ke-11 yang berbunyi, perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk membarui perjanjian yang konsisten dan prinsip operasi dan komitmen Blizzard pada pemain dan karyawan. CEO Net William, operasi dan komitmen Blizzard kepada pemain dan karyawan.
mengutip GSM Arena 1 19 bulan 11 2022 mengatakan mereka sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Blizzard untuk dapat melanjutkan kolaborasinya dan melayani para gamer di negara itu. Namun ada perbedaan material pada persyaratan utama dan kami tidak dapat mencapai kesepakatan. Kami menjunjung tinggi standar produk dan operasional kami dan mengetahui komitmen kami kepada pemain Tiongkok, ungkap Ding. Bagaimana? Kelompok yang bertanya sudah puas dengan jawaban temannya? Atau ada sangan lagi? Ya, sudah sesuai. Oke, silakan ditutup. Ya, berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 3 untuk maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, hasil diskusi kami yaitu yang tentang soal struktur ada 3, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Kita mulai dari yang orientasi. Liputan 6.com Jakarta, sebuah riset di Tiongkok mengklaim aturan ketat di sektor game di negara itu sukses memangkas masalah kecanduan game online. Laporan ini dirilis oleh The China Game Industry Research Institute bersama sejumlah departemen lain dalam 2022 China Game Industry Progress Report on Propagation of Minors. Meski begitu, dicatat adanya kekhawatiran lain bahwa sebagian besar waktu yang awalnya dihabiskan untuk bermain game online sekarang diganti oleh melihat video pendek. Yang bagian peristiwa, China kini membatasi batas waktu bermain game online bagi anak-anak dan remaja yang akan dimulai berlaku minggu ini. Cybervice Administration of China juga merilis draft pada Maret yang meminta perusahaan game online di Tiongkok untuk menetapkan dan meningkatkan aturan game. Yang bagian sumber berita, perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk memperbaharui perjanjian yang konsisten dengan prinsip operasi dan komitmen Blizzard kepada pemain dan karyawan. CEO Netizen William Ding mengutip GSM Arena Sabtu tanggal 19 bulan 11 2022 mengatakan mereka sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Blizzard untuk dapat melanjutkan kolaborasinya dan melayani para gamer di negara itu. Namun, ada perbedaan material pada persyaratan utama, dan kami tidak akan mencapai kesepakatan. Kami menjunjung tinggi standar produk dan operasional kami dan mematuhi komitmen kami kepada pemain Tiongkok, kata Ding. Sementara itu, pengembangan dan perilisan Diablo Immortal yang ada di perjanjian terpisah antara Blizzard dan NetEase tidak akan terpengaruh. Demikian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Menurut kelompok kalian, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Nah, menurut kelompok kalian peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? China kini membatasi waktu bermain game online bagi anak-anak dan remaja yang akan mulai berlaku minggu ini.
Enterprise Administration of China juga merilis draft pada Maret yang meminta perusahaan game online di Tiongkok untuk menetapkan dan meningkatkan aturan game. Ada lagi Gimana? yang ingin Temannya yang bertanya? Ada lagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Begitu pertanyaan ataupun masukan, ya. Nah, tadi sudah dijawab ya, peristiwa. Nah, gimana tadi dikatakan oleh kelompok pemerintah Tiongkok ya mengurangi porsi bermain game anak ya. Itu kalau di teksnya yang dibacakan tadi Bapak dengar, di mana anak-anak boleh bermain game hanya 1 jam dalam sehari. Gak ada lagi yang bertanya? Oke, silahkan di tutup. sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus. Silakan. Kelompok terakhir. Selamat pagi teman-teman. Kami mempresentasikan hasil kelompok kami. Orientasi evaluasi untuk baik aturan tetapi sektor game di negara itu sukses memangkas masalah kejahatan game online. Laporan ini dirilis oleh China Game Industry Institute bersama sejumlah departemen lain dalam 2022 China Game Industry Progress Report Protection. Meski begitu, dicatat ada kekhawatiran lain bahwa sebagian besar waktu yang awalnya dihabiskan untuk mengunggah sekarang digunakan oleh media video pendek. Peristiwa mengutip media Tiongkok Global Times Rabu 7 Desember 2022. Laporan ini mengklaim masalah kejahatan game di Tiongkok para dasarnya telah diselesaikan. Proporsi anak di bawah umur yang menghabiskan kurang dari 3 jam tertekan atau tidak sama sekali untuk game online meningkat dari lebih dari 25%. Hal ini bisa karena dampak aturan anti kejahatan game online yang baru diterapkan di Tiongkok serta makin banyak anak di bawah umur yang termasuk dalam pengawasan sistem anti kejahatan. Sumber berita perusahaan mengatakan kedua pihak boleh mencapai kesepakatan untuk memperbarui perjanjian yang konsisten dengan prinsip demokrasi dan bisa ke para pemain dan karyawan. CEO Net Ice William Ding mengutip GSM Arena 19 November 2022 mengatakan mereka sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Blizzard untuk dapat melakukan kolaborasinya dengan melayani para pemasuki negara itu. Namun, ada perbedaan material pada persyaratan utama dan kami tidak dapat mencapai kesepakatan. Kami menjunjung tinggi standar produk dan operasional kami dan mematuhi komitmen kami kepada penduduk. Kata Nggak ada yang mau bertanya? Ya. Silakan kelompok ini dulu. Menurut kelompok kalian, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Nah, pertanyaan yang sama yang diajukan tadi ya. Nah, kira-kira ditanyakan menurut kelompok kalian ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Nah, menurut kelompok kalian. Nah, yang ditanyakan menurut kelompok kalian. Silahkan dijawab. Kecanduan game online. Ya, ada lagi? Atau ingin menambahkan lagi jawaban dari teman-temannya? Yuk, kurang semangat kayaknya. Tidak.
Ya, kasih aplaus. Nah, jadi diskusinya tadi sudah dilaksanakan dan sudah dipresentasikan pula ya. Kemudian tetap di posisi yang awal, jadi kembali pada posisi masing-masing. Silakan bangkunya disusun sesuai dengan posisi awal ya. Sudah? Nah, tadi sudah presentasi ya. Sudah melakukan kegiatan pemaparan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Nah, pada kegiatan tadi sekali lagi Bapak minta semuanya tepuk tangan. Nah, ya. Nah, tadi ada beberapa jawaban yang kurang begitu jelas suaranya ya. Jadi kalau Bapak berdiri di situ sepertinya kurang begitu jelas kalau didengar ya. Nah, tapi itu bukan kesalahan yang fatal ya. Nanti ketika kalian melakukan kegiatan ini lagi, khususnya di mapel Bapak, nanti itu boleh diperbaiki juga. Nah, pada intonasi nada suaranya lebih kencang. Nah, oke, dari kegiatan pembelajaran tadi boleh disimpulkan ya. Tadi terkait beberapa struktur pada teks anekdot, teks berita. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Nah, dari hasil pemaparan yang Bapak simak dari semua kelompok ya, sepertinya kalian sudah bisa memahami ketiga struktur tadi, yaitu orientasi, yang kedua sumber, dan yang ketiga apa? Evaluasi. Nah, setelah kalian memaparkan, ternyata dari jawaban sudah hampir merujuk kepada masing-masing strukturnya ya, terkait teks aturan ketat terhadap judi online dan game online. Nah, baik, untuk menguji pemahaman individu kalian, Bapak sudah mempersiapkan soal berupa soal post test ya. Nah, Bapak sudah siapkan. Soalnya terdiri dari 5 soal ya. Terdiri dari 5 soal dan masing-masing siswa nanti boleh menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD post testnya. Nah, namun untuk menjawab soal ini, kalian akan Bapak kasih waktu ya, kasih batas waktu dalam pengerjaannya.
Ya, silahkan kerjakan soal post test yang sudah Bapak bagikan. Masing-masing sudah mendapatkan. Waktu pengerjaannya Bapak berikan 5 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya sudah selesai. Sisa 1 menit lagi ya. Dan yang sudah boleh dikumpulkan di sini. Yang sudah boleh dikumpulkan di atas meja Bapak. Baik, Bapak akan periksa jawaban kalian.
sudah selesai semua? Bapak periksa jawaban tes kalian dulu. Oke, baik. Bapak sudah melihat hasil post test dari 5 soal yang Bapak berikan 5 menit ya. Nah, dari hasil post test ini dan diskusi kelompok tadi dan sebelum diskusi kelompok juga sudah mendapatkan materi pembelajaran terkait struktur. Nah, dari pemahaman individu kalian di sini kalau Bapak perhatikan sudah cukup memuaskan ya. Jadi dari 5 soal sudah ada yang benar semua. Ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih ya pada kalian yang sudah serius dalam pembelajaran hari ini ya. Dan evaluasi dari kegiatan kita hari ini dan kesimpulan dari pembelajaran ini berdasarnya adalah bagaimana kalian bisa memahami ketika kalian membaca sebuah teks berita ya. Kalian bisa memahami struktur yang ada pada berita tersebut. Apakah tayangan yang kalian lihat sebuah berita atau hanya sebuah opini pada teks atau video yang kalian lihat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan tujuannya, nah tadi sudah memahami unsur struktur teks berita ya, tujuan kita hari ini dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan dari awal, kalian sudah bisa memahami struktur-struktur yang ada pada teks berita. Nah, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan ini ya, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak ingin merefleksikan dulu kegiatan di pagi hari ini. Nah, tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, itu kalian berkolaborasi dengan teman. Kemudian Bapak memberikan soal post test dan ternyata dari hasil kerja kelompok dan individunya kalian dapat menganalisis struktur
yang ada pada teks berita tadi temanya tentang kecanduan game online di negara Tiongkok. Nah, bagaimana pemerintah Tiongkok bisa meminimalisir kecanduan itu pada anak-anak di bawah umur? Ya, salah satunya tadi diterapkan dengan model waktu ya. Jadi anak-anak dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dan hari libur nasional dibolehkan bermain game dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri sampai di sini ya. Nah, namun nanti sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, nah Bapak ingin bertanya, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini dari awal hingga kalian mengikuti kegiatan presentasi dan melaksanakan post test? Apa? Ya, apa? Mendapat informasi dalam melihat video berita. ya, dapat mendapatkan informasi pada berita berdasarkan strukturnya. Oke. Nah, karena pembelajaran kita selesai, Bapak akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita pulang, ya, Bapak ingin menyampaikan dulu kegiatan pembelajaran di pertemuan ke depannya. Nah, tadi sudah belajar struktur dan pada pertemuan minggu depan kita akan belajar materi terkait kebahasaan yang ada pada teks berita untuk pertemuan minggu depan. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Bapak ucapkan selamat pagi dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, silahkan semua berdiri dan kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Marilah kita berdoa, berikan saya doa ini secara agama Katolik dan yang berdamai dapat menyelesaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu pada hari ini kegiatan belajar mengajar kami telah selesai. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, semoga kami selamat sampai tujuan. Demikian ya Bapa, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengasaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi. Kasih aplaus.